perkenalkan nama aku Yulia Trisnadita, sering dipanggil Melati. Aku berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Solok Selatan, orang Minang asli. Kesibukanku hari ini, kesibukan sehari-hari aku biasanya aku nge-stylist atau bikin tato temporary, kadang-kadang bikin konten tentang kebaya-kebayaan. Tertarik karena, dulu emang suka menggambar, bikin bunga-bunga dari kecil karena kakak lihat potensinya bagus, dari kecil tuh udah diajarin bikin henna-henna pengantin. Jadi ngerasa kalau bikin gambar, agak nggak tertarik, tapi lebih ke henna ini lebih tertarik karena kedetailannya sama juga bisa menghasilin uang gitu waktu kecil. Aku tuh bukan dari tato aslinya, dari henna pengantin. Jadi kayak, ngehenain orang pengantin dulu di Solok Selatan, karena di sini nggak ada linknya, jadinya aku sempat ngeliat pop up di salah satu kafe, mereka bikin tato-tato kecil, terus hasilnya tuh lumayan. Dan itu bisa ngebantu gitu. Kayak ngebantu kita, nyari uang jajan, karena aku nggak ada relasi akhirnya aku larinya tuh ke tato kecil-kecilan gitu, kayak tato kecil-kecil. Dan teman-temanku juga bilang, "Gambar kamu juga lebih bagus daripada bisa bersaing," gitu. Jadinya aku nyoba buat buka-buka pop up, akhirnya kaburnya ke tato temporary gitu. Aku lebih suka emang tato bunga sih, kayak tato bunga, tato daun, yang lebih ke gambar-gambar yang kecil-kecil, detail kecil-kecil aku lebih sukanya malahan. Kalau makna tertentu tergantung orang yang mau nato ya. Biasanya orang yang mau nato temporary itu pasti dia, "Aku pakai makna ini deh, nyari simbolnya ini deh," gitu. Kalau aku cuma lebih suka karena, aku basically suka bunga, sama aku emang suka gambar, yang kayak lebih detail ke arah daun, ke arah bunga gitu, yang merambat-merambat gitu. Lebih ke suka aja sih, bukan ada simbolnya. Momen insecure pernah di awal-awal. Aku mulai masuk pop up temporary itu semester 6. Di semester 6 itu tuh naik turun karena, pasarannya orang lebih kayak orang lebih ternama daripada aku, terus aku tuh masih baru gitu. Jadi kayak peminatnya masih dikit, aku masih nyari-nyari teman. Aku sempat ikut pop up juga, peminatnya juga dikit. Jadi kayak ngerasa, lebih awal-awal tuh lebih banyak, kayak aku bayar pop up, terus aku yang rugi gitu. Jadinya mundur, nah maju mundur maju mundur. Tapi teman-teman sih yang, support kayak, gambar kamu bagus, kamu semangat aja terus, kalau ngehasilin kan lumayan bisa bantu keuangan orang tua juga, jadinya kamu nggak usah minta jajan." Jadi dari mikir ke situ, akhirnya aku tetap konsisten di temporary, terus nyari-nyari pop up, gitu. Ada sih. Biasanya yang aku tuh sulit nato kalau seandainya tuh detail arsirannya tuh emang kayak tato beneran. Jadi karena, tato ini bentukannya pasta kan, agak sulit buat nge-play-nya. Kadang-kadang terlalu kecil jadi tatonya ini nggak kelihatan. Kalau ditebalin dia nggak kelihatan detailnya, kalau ditipisin dia hasilnya nggak kelihatan jadinya nanti akhirnya. Kalau semua gambar yang aku coba, aku belum pernah nolak sih, misalnya, "Kak, aku mau ini," terus aku tolak, belum. Kebanyakan, "Bisa, Kak," gitu. Tergantung, nanti detailnya tuh kayak mana gitu. Dan aku juga pasti bilang ke orangnya kalau ngasih referensi gambar, walaupun aku ngelihat gambar referensinya nggak bakal seperti apa gambar yang dia liatin ke aku, karena tangan orang beda-beda kan. Gambar yang kayak gini sama hasil yang dari aku, kadang-kadang dari akunya lebih bagus pengeplaiannya ke kulit, kadang-kadang yang gambar aku biasa aja gitu. Kakak sukanya apa? Kakak sukanya yang girly-girly kah? Atau yang emang abstrak? Atau Kakak pengen bermakna? Aku tanyain. Biasanya kalau pengen yang girly aku pengen line bunga dong, bunga ini bunga apa Kak? Gitu, bunga mawar, aku bikinin mawar kayak gini ya Kak. Soalnya sebelum aku nato,
aku tuh bikin aksirannya dulu sama pulpen. Jadi bisa orang lihat, "Oh ini bagus nih, oh ini lanjutin aja Kak, aku bisa tambah ke sini nggak? Aku bisa tambah ke sini nggak?" Gitu. Aku pernah denger sih sama tapi itu tuh bukan tato, kayak lebih bukan simbol-simbol sih yang bisa gelap, terus di dalam gelap terus dia terang gitu kan. Itu tuh ada, tapi itu make up. Kalau temporary tato belum ada sih. Cuma aku pernah dengar itu tuh kayak make up yang hidup di gelap. Aku pernah make upin orang sama itu juga. face painting. Iya, face painting. Cuma kalau temporary tato belum ada. Pernah sih. Jadi kayak dia lebih misalnya ada temen dia datang gitu kan, aku bayarin kamu ya, tapi kamu bikin gambar ini," gitu. Pernah. Kayak gambarnya tuh absurd-absurd juga kadang-kadang kayak, apa namanya, di bagian-bagian tertentu kayak di kepala aku pernah bikin, tapi temennya yang nyuruh kayak, "Gue bayarin ya, tapi lu bikin di sini," gitu. Biasanya gitu sih kalau gambar-gambar absurd yang aku bikin, gak mungkin aku sebutin di sini karena wah sangat berbahaya. Oh ada. Ada, tapi temen yang nyuruh bukan dia kemauannya sendiri. Kalau biasanya orang yang datang ke aku terus dia bingung kan, "Kak, aku bingung nih tapi aku mau nato." Aku lebih nanyain kayak, "Kamu maunya tato seperti apa dulu? Apa tato yang bermakna tadi atau tato yang emang aku mau dari desain Kakak nih?" Biasanya aku kalau desain dari aku di situ aku timbulin ciri khasku tadi. Aku lebih bikin ke arah yang bunga-bunga, yang lebih kecil-kecil gitu. Tapi kalau orangnya ada makna sendiri, misalnya simbol kah atau zodiak, biasanya cewek-cewek kebanyakan zodiak. Aku lebih pengen kupu-kupu Kak, tapi nggak pengen yang sama, biasanya aku bikinin desain sendiri gitu. Belum ada sih, tapi kayaknya ada beberapa orang yang nggak puas. Yang kayak misalnya aku bikinin gambar gitu kan, dia banyak komplain gitu pas aku udah ngikutin arahnya kemana, tapi dia kayak ngerasa nggak puas gitu. Di situ aku sendiri kayak lebih bingung ngadepinnya karena pertama dia banyak mau, terus setelah diikutin dia nggak suka gitu karena dari awal aku udah peringatin kalau, "Kak, kalau ini ditambah kayaknya lebih rame deh, kalau ini dimasukin ke sini ini kelihatan bakal rame karena ini bukan tato asli kan, ini lebih ke temporary, nanti takutnya kelihatan kayak dicoret-coret atau gimana," gitu. Setelah aku ikutin maunya, terus dia nggak suka, terus aku yang kayak, "Aduh kayak mana ini?" Gitu, bingung. Karena dianya yang nggak suka, dia yang request dia nggak suka, biasanya gitu. Jadi, yang kayak gitu tuh aku bikinin gambar sama pulpen, yang gambar referensi dari dia, aku bikinin, dia pengen, di sini kosong deh, boleh ditambah nggak sih?" Gitu. Oke aku tambah. Terus, "Kok keramaian ya?" "Aduh kan tadi diminta ditambah," biasanya gitu kan. Aku yang bingung jadinya, dia yang minta nambah, terus dia mikir keramaian, terus kayak berantakan jadinya kata dia. Padahal dia yang request. Ada orang kayak gitu. Dan orang yang banyak ngomong pun banyak, banyak malahan itu biasanya yang kayak, cewek-cewek yang mau, "Mbak aku mau bikin di sini," setelah aku apply, nggak jadi deh, aku mau bikin di sini." Padahal kalau henna temporary itu dia nge-stand banget. Jadi kalau seandainya udah bikin satu garis, kalau udah sama pastanya langsung, itu tuh nggak bisa dihapus. Jadi kalau salah, aku harus, variasiin ke yang lain, harus aku explore. Seandainya aku sempat salah, pernah salah juga bikin gambar, terus orangnya nggak suka atau orangnya yang nyentuh sebelum kering gitu kan, jadinya berantakan, aku harus explore atau aku kreasiin, biasanya gitu. Pernah sepunggung. Iya, sepunggung, dia bikin kupu-kupu. Jadi emang sayap kupu-kupu gitu, cewek. Jadi hasilnya tuh bagus karena, dia emang suka pakai baju-baju yang belakangnya tuh kebuka gitu kan. Pas aku bikinin, itu ngerjainnya kalau nggak salah kisaran hampir sejaman deh. Hampir sejaman karena sepunggung kan, bikin sayap gitu dan hasilnya bagus. Suka sih aku, yang itu walaupun capek. Mmm, sulitnya 9 karena
dia pasta kan, jadi kadang-kadang kalau sama bulu tuh dia nempel, kayak kan kalau pasta tuh harus nempel gitu terus ditarik. Kalau sama bulu jadinya iya, bulunya tuh, ikut, pas dia ikut tuh dia balik lagi ke awal jadinya tuh berantakan. Jadi aku kalau sama bulu tuh harus aku angkat henanya, jadi kayak aku tempel terus aku angkat lurus gitu. Jadi harus pelan banget kalau sama bulu. Kalau dicukur kan nggak mungkin karena bukan tato asli. Kalau kesel nggak ada sih, cuma ada yang kayak gitu, dia kebanyakan cowok ya, dia banyak bulunya di tangan, terus aku udah bilang kayak, "Mas, ini kan gambarnya di atas kulit, ya di atas kulit, dan nanti bakal ketimpa sama bulu Masnya juga. Jadi ya kayak, apa namanya, nggak bakal kelihatan karena bulu Masnya juga lebat kan," aku gituin. Terus Masnya bilang kayak, "Iya nggak apa-apa," tapi kesulitannya cuma pembuatannya lebih ke aku pelan banget karena henanya tadi yang harus ada teknik khusus kalau sama bulu itu sih. Kalau yang nggak ada bulu kan biasa aja aku nge-fly kayak sebiasa aku bikin. Cuma kalau yang ada bulu tuh lebih ada teknik khususnya. Harus aku pelanin terus aku angkat kadang-kadang pastanya tuh. Jadi aku harus tempel-tempelin kayak gimana ya jelasinnya, kayak diangkat terus didetailin gitu. Karena kalau di segaris itu nggak bisa, bulunya ngeganggu banget. Kalau yang kecil kayaknya ada waktu itu anak TK deh, jadi aku pop up di salah satu workshop yang isinya tuh kayak ngajarin gambar juga ke anak-anak kecil, aku pop up di sana, ada anak-anak kecil yang bikin ke aku yang kayak bikin gambar singa, gambar, kucing gitu. Kalau yang dewasa-dewasa, aku dapat juga ada juga orang kisaran umur nggak tahu sih umur berapa, mungkin 40-an. Mereka suami istri, terus, istrinya yang bikin, terus suaminya juga ikut. Karena, nggak mau tato asli gitu. Aku jadi tato artisnya. Wow. Pernah sih, kayaknya seru deh ya kalau aku belajar tato asli karena, apa namanya, lumayan juga kan cuannya. Cuma masih kayak bertentangan sama diri sendiri gitu loh. Karena agama sama orang tua yang kayak, "Kamu jangan nato ya, gini gini gini," gitu. Jadinya masih bingung mau mau belajar kah atau, eee, enggak gitu. Tapi aku pernah bikin tato asli, bikinin orang tapi bukan aku. Kalau aku nyaraninnya gini, kalau kamu mau temporary itu tuh ya tahannya cuma 2 sampai 3 minggu. Kalau kamu mau tato asli itu, selamanya di badan. Kalau kamu mau itu bakal permanen di dirimu. Kalau emang pengen bikin tato asli, tentuin dulu gambarnya apa gitu, jangan setelah bikin nyesal karena ngapusnya lebih sakit kan daripada bikinnya dan juga mahal. Kalau ke cewek-cewek sih kebanyakan, kayaknya lucu deh aku bikin ini Mbak, mawar di sini." Terus aku ingetin kayak gini, cewek tuh gampang, bosen. Dari cara berpakaian aja cewek tuh bosen banget, baju yang mereka beli 3 kali pakai aja nggak dipakai lagi gitu. Mending dipikir-pikir lagi Mbak, apalagi kalau orang yang agamanya emang nggak dibolehin nato kan, aku peringatin sih mending Mbaknya beli henna sendiri, terus belajar sendiri kalau pengen bikin-bikin terus. Lebih ngarahin ke nggak bikin, karena menurutku kalau bikin terus nyesel, tato asli itu lebih berat ngapusnya dan lebih kayak nyesalnya tuh lebih parah daripada tato temporary yang nggak suka gitu kan ya, 2 minggu, 3 minggu setelah itu hilang. Kalau tato asli kan nggak bisa. Lebih kuarahin kayak mending pikir-pikir dulu gitu. Bukan itu ya, bukan mempersulit orang-orang tato asli, cuma aku lebih ngingetin orang-orangnya biar nggak nyesal aja. Itu sah. Karena itu basic-nya kan sama henna pengantin kan. Henna pengantin kan cuma di atas permukaan kulit dan dia nggak nutup pori-pori. Jadi sah kalau yang aku baca. Cuma kalau aslinya kan kita nggak tahu ini sah apa enggak ya. Cuma itu tuh sama basic-nya sama henna. Beda bahan doang. Kalau henna dari daun pacar,
Kalau yang aku gunain buat tato temporary ini tuh bubuk Jagua. Jadi dia tuh jenis pasta juga dan itu nggak nutup pori-pori, masih aman buat wudhu. Aku pernah, kalau dia minta, warna, karena Jagua tuh kan cuma ada satu warna, warnanya tuh lebih ke dark blue gitu, kayak biru gelap. Kalau dia pengen warnanya tuh kayak warna merah, kayak warna coklat, aku tuh ngarahin ke henna. Cuma aku udah nggak ngambil karena henna murah juga kan, aku juga nggak balik modal kalau seandainya aku jauh-jauh hasilnya cuma dikit gitu. Kalau cocok itu tuh perbandingannya 1:10. Ada yang nggak cocok ternyata sama bubuk Jaguar. Tapi bukan bubuk Jaguarnya yang bermasalah, emang kulit orangnya yang nggak cocok. Aku punya teman, dia pernah nato sama aku, pertama kali nato aman. Terus dia akhirnya nato lagi, kedua kali kulitnya tuh sempet kayak ada ruam gitu, tapi nggak gatal. Tapi dari bekas yang aku bikinin tuh. Dan aku udah sama henna yang aku gunain itu tetap aku apply ke kulitku dan kulitku aman. Jadi emang dari kulitnya ini yang tidak cocok gitu. Dan itu tuh selama aku ngehenna mungkin dari semester 6 itu sama Jagua ini, aku cuma nemu satu orang sampai sekarang yang nggak cocok sama kulitnya. Saran dari aku yang mau buka jasa temporary yang sama, itu pede-pede aja. Mungkin kamu nyari bahannya dulu, latih dulu detail gambarnya, kayak semakin detail, semakin bagus, semakin kamu pede sama karyamu sendiri, semakin dilatih, semakin bagus. Terus nyari di mana tempat beli hennanya atau jagoannya dan coba-coba ke teman-teman dulu mungkin peminatnya dari teman-teman sekeliling biar mereka support gitu. Terus nyari-nyari pop up kayak gitu.